Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD B3 dari Angkatan PSSKPD 2018. Dalam kesempatan ini akan melakukan presentasi dari SP kami yang berjudul Economic Risk in Children. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevano dengan NIM 152. Saya akan mulai dengan pembahasan dari introduction. Boleh ke slide yang sebelumnya. Jadi seperti yang kita ketahui, prinsip ergonomi sudah sering digunakan dalam kehidupan orang dewasa, khususnya dalam lingkungan kerja. Namun penggunaan prinsip ergonomi sendiri masih perlu dikembangkan menjadi lebih luas karena tidak hanya orang dewasa yang membutuhkan, namun juga anak kecil membutuhkan prinsip ergonomi dalam lingkungannya. Apabila orang dewasa memiliki lingkungan kerja, maka anak kecil juga memiliki lingkungan kerjanya sendiri, yaitu lingkungan sekolah. Dalam hal ini penting prinsip ergonomi diterapkan dalam lingkungan sekolah, terutama dalam berbagai furniture seperti meja, bangku, papan, dan juga pengaturan waktu belajar di kelas maupun di luar kelas. Selain di sekolah, prinsip ergonomi juga menjadi penting di dalam rumah, terutama di dalam kondisi seperti sekarang sedang pandemi COVID-19, di mana seringkali anak dipaksakan untuk terus-menerus berada di depan laptopnya di dalam kamarnya. Oleh karena itu, pentinglah bagi kita untuk mempelajari mengenai ekonomi risk in children ini, karena kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk di dalam sekolah maupun di dalam rumah dapat meningkatkan risiko untuk terkena penyakit akibat lingkungan yang tidak ergonomis. Next. Baik, perkenalkan saya Gusti Ngurah Gataputra dengan terakhir 232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi proyek kami, di mana untuk ergonomis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dengan ergo yang berarti pekerjaan dan nomos yang berarti hukum atau ilmu. Namun secara praktis arti dari ergonomis ini adalah menciptakan pekerjaan dengan orangnya atau yang lebih dikenal dengan fitting the task to the person. Di mana dalam kaitannya dengan anak-anak yaitu memastikan bahwa anak-anak ini memiliki tinggi, jangkauan, ukuran serta kekuatan yang sesuai serta juga pemahaman yang benar terkait pertimbangan bahaya yang berhubungan dengan peralatan yang mereka gunakan sehari-hari. Lalu ketidaksadaran akan ergonomi yang tepat dan kebiasaan kerja yang baik oleh anak-anak baik dan juga orang tuanya akan menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap anak tersebut, di mana salah satunya adalah peningkatan kejadian gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal ini sendiri atau yang biasa disebut dengan MSDS ini merupakan gangguan inflamasi dan degeneratif pada bagian tubuh seperti otot, tulang, tendon, ligamen, saraf, serta pembuluh darah yang mensuplai darah ke area-area tersebut. Banyak area tubuh termasuk leher, punggung atas dan bawah, bahu, siku, pergelangan tangan dan juga tangan bisa terpengaruh mengakibatkan rasa sakit dan juga gangguan fungsional yang akan mengganggu kehidupan sehari-hari dari anak tersebut. Dan dari saya terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang epidemiologinya. Adapun student project ini didasari oleh situasi di mana jumlah anak-anak dan remaja dengan masalah muskuloskeletal yang disebabkan oleh ergonomi buruk meningkat setiap tahunnya. Di sini dapat contoh, misalnya di Tunisia, pada tahun 2019 terdapat 1.221 subjek berusia 12 hingga 18 tahun yang berpartisipasi dalam riset kuesioner rasa nyeri muskuloskeletal. Dari populasi tersebut, banyak 43%, 35%, dan 32% melaporkan adanya rasa nyeri di daerah bahu, punggung belakang bawah, dan leher secara berturut-turut. Hal yang sama juga didapatkan di riset yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2020, di mana dari 370 siswa sekolah menengah atas, 334 atau sekitar 90% totalnya mengalami keluhan muskuloskeletal di daerah leher, bahu, dan bagian punggung belakang juga. Sayangnya untuk saat ini belum terdapat epidemiologi penyebab sedunia karena jumlah artikel yang masih sedikit. Next. Perkenalkan, saya Amelia dengan 3 digit in terakhir 002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan juga faktor risiko. Jadi seperti yang kita tahu, salah satu peran anak-anak adalah sebagai pelajar, baik di sekolah maupun di rumah. Namun karena pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan secara online. Sehingga dapat diketahui bahwa beberapa faktor risiko yang menyebabkan permasalahan khususnya pada muskuloskeletal dari segi ergonomis. Yang pertama adalah tas sekolah dengan beban yang berat, yaitu di sini melebihi 10% dari berat badan anak tersebut, sehingga dapat menyebabkan permasalahan seperti nyeri leher, bahu, punggung, yang dapat berdampak buruk pada postur dan juga perkembangan dari tulang belakang anak. Kemudian yang kedua adalah postur duduk yang salah. Posisi duduk yang benar adalah ketika seseorang dapat mempertahankan kurvatura lumbal dengan leher yang tegak dan juga punggung yang tegak, sehingga tubuh berada pada posisi yang anatomis. Apabila posisi duduk dengan postur yang salah dan juga dalam waktu yang lama tanpa adanya peregangan dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri pada bahu, leher, punggung bagian bawah, serta dapat menyebabkan kelelahan pada otot. Kemudian yang ketiga ada penggunaan komputer. Di sini melihat komputer ataupun gadget-gadget lain dalam waktu yang lama dapat menyebabkan astenopia atau sindrom kelelahan mata. Seringkali anak-anak tidak memperhatikan jarak antara monitor dengan mata, kemudian pencahayaan, serta postur duduk ketika menggunakan alat elektronik tersebut, yang menyebabkan mata bisa menjadi kering atau merah, kemudian kelelahan mata, sakit kepala, bahkan miopia. Kemudian yang keempat adanya desain perabotan yang salah, yaitu
ketidaksesuaian antara ukuran perabotan dengan antropometri atau ukuran tubuh anak. Contohnya adalah ketika sandaran kursi yang terlalu condong ke depan menyebabkan kelelahan pada punggung, kemudian tinggi kursi yang tidak sesuai dan menyebabkan ketidaknyamanan serta tekanan yang berlebih pada paha dan juga kaki anak. Baik, untuk sign and symptoms, yang pertama itu satu atau lebih nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian tubuh seperti pundak, lower back, lower limb, dan lain sebagainya. Karena penggunaan backpack atau tas sekolah yang digendong. Selain itu, duduk dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya stretching di sela duduk selama sekolah bisa juga karena ketidakcocokan dengan furniture atau tempat duduk atau meja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan postur tubuh. Yang kedua adalah cumulative trauma disorder atau repetitive strain injury. Hal ini bisa disebabkan oleh bad posture saat duduk, kemudian tinggi meja dan kursi yang tidak seimbang. Selain itu juga bisa menyebabkan postural disorder pada pelajar. Kemudian selama pandemi, pelajar diharuskan untuk sekolah secara daring menggunakan perangkat gadget seperti laptop atau komputer. Penggunaannya secara berulang akan membuat small movement seperti menekan keyboard, drag mouse, di mana gerakan-gerakan tersebut itu bisa dilakukan dengan tidak baik dan tidak benar yang akan menyebabkan CTD ini. Yang ketiga ada permasalahan yang cukup serius, yaitu masalah pada spine dan posture pada pelajar. Seringkali penggunaan backpack yang terlalu berat bisa mengganggu postur tubuh pelajar dan bisa menyebabkan juga skoliosis. Selain itu, cara duduk juga berpengaruh. Yang terakhir adalah beberapa eye disorder karena radiasi blue light yang digunakan yang dipengaruhi oleh laptop dan komputer pelajar. Komplain mengenai mata mereka meningkat semenjak pandemi, di mana sistem pembelajaran mereka itu secara daring yang menggunakan laptop atau komputer dari pagi hingga sore. Radiasi dari blue light juga bisa meningkatkan kemungkinan dan keparahan dari eye disorder. Dan examination next. Dari physical examination sendiri ada inspeksi, palpasi, pemeriksaan range of movement atau ROM, pemeriksaan risiko neurovaskular, dan special test. Adapun di sini yang dinilai pada saat inspeksi yaitu postur dari siswa, kemudian apakah terdapat abnormalitas pada lumbar sacral angels, dan apakah ada kyphosis pada punggung siswanya. Dari pemeriksaan range of movement juga dapat dilihat adanya perubahan gaya berjalan pada anak-anak atau abnormality gait. Selain itu, akan tetapi kalau dipertimbangkan dari sisi ergonomis, yang tentunya menekankan pada usaha preventif, di sini usaha screening di awal lebih ditekankan. Adapun beberapa tools yang dipergunakan, pertama yaitu ada indikator beban tas sekolah oleh anak-anak yang tidak boleh melebihi 10% dari berat badan. Kemudian alat assessment tools lainnya yaitu ada rula dan pulse yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Adapun di sini alat assessment tools yang pertama yaitu rula. Rula merupakan alat assessment tools yang digunakan untuk mengidentifikasi postur dan beban biomekanis pada badan, leher, dan ekstremitas. Di mana di sini abnormalitas ditunjukkan dengan tingkat risiko skor yang lebih tinggi daripada 3 setelah ditotal menunjukkan risiko rendah. Assessment tools Rula secara lengkap juga dapat diklik pada link di bawah. Next. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Wida Laksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PIGALS. Jadi PIGALS itu sendiri merupakan kependekan daripada Pediatrics, Gait, Arms, Leg, and Spine. Jadi ini merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengevaluasi adanya kelainan muskuloskeletal pada anak usia sekolah. Di mana tools ini atau alat ini merupakan salah satu alat yang simple atau sederhana digunakan, bahkan dapat digunakan oleh non-spesialis. Di mana tes ini memiliki tingkat sensitivitas dan juga spesifisitas yang lebih daripada 97%. Next. Jadi kapan PIGALS ini digunakan? Jadi PIGALS ini digunakan pada anak-anak yang memiliki keluhan nyeri pada bagian tulang, otot, dan juga persendian. Kemudian anak yang mengalami pireksia, anak yang mengalami kepincangan, kemudian anak yang mengalami perlambatan dan juga adanya penurunan pada perkembangan motoris, kemudian anak yang mengalami kondisi kronis yang berhubungan dengan muskuloskeletal dan tanpa disertai adanya suatu kelainan pada sistem sarafnya. Kemudian next. Jadi apa saja komponen yang terdapat dalam PIGALS? Jadi untuk PIGALS screening ini diawali dari adanya pemeriksaan inspeksi. Jadi inspeksi ini dilakukan pemeriksa di awal saat pasien mulai memasuki ruangan. Jadi di sana dilihat bagaimana anak memasuki ruangan, kemudian hubungannya dengan caregiver, apakah anak tersebut mampu untuk berjalan sendiri atau tidak. Kemudian dilihat bagaimana partisipasinya pada saat melakukan permainan,
dan juga bagaimana anak tersebut menggunakan krayon dan juga pensil. Kemudian dari pemeriksaan PIGALS ini yang dinilai adalah bagaimana postur daripada anak itu sendiri, kemudian penyakit pada bagian persendiannya, kemudian keluhan-keluhan pada bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah, kemudian nyeri pada bagian tulang belakang atau spinalnya, dan juga apakah terdapat suatu keterbatasan saat pergerakan atau tidak. Di mana pada saat melakukan pemeriksaan ini perlu dilakukan dengan berdasarkan atas aturan look, feel, move untuk mengevaluasi apakah ada suatu ketidaknyamanan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Baik, next. Berikut merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam PIGALS sendiri. Yang pertama ada kuesioner, di mana kuesioner ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ada nyeri atau tidak, dan kemudian dampaknya di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada gate, di mana gate ini termasuk instruksi-instruksi yang ada dalam kuesioner dalam pemeriksaan ini, di mana gate ini menilai kelainan dengan menginstruksikan anak untuk berjalan. Baik, next. Selanjutnya ada arms, di mana arms ini pemeriksa akan meminta anak untuk melakukan pergerakan yang berhubungan dengan sendi di bagian tangan. Baik, next. Kemudian pemeriksaan yang terakhir ada spine. Jadi di spine ini akan diperiksa mengenai sendi temporomandibular, kemudian kelainan-kelainan lain yang dapat dilihat, salah satunya adalah bagaimana kurva daripada tulang belakang atau spina anak tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yoga dengan 3 digit interaktif 222. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komplikasi ergonomi pada anak-anak. Pada umumnya, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, baik itu untuk belajar, bersosialisasi, dan bermain dengan teman sebaya. Berdasarkan penelitian, banyak permasalahan ergonomi yang ditemukan di sekolah. Dari 8 bidang ergonomi, permasalahan tersering yang dijumpai di anak-anak adalah masalah muskuloskeletal dan postur, lingkungan, dan juga waktu. Permasalahan yang sering dijumpai pada anak-anak adalah ketidaksesuaian peralatan yang mereka gunakan, misalkan meja dan kursi sekolah yang tidak proporsional dan ukurannya terlalu besar. Penelitian di Arab Saudi pada tahun 2020 pada 879 anak menunjukkan bahwa 10,8% anak mengeluhkan nyeri punggung dan paha juga akibat ukuran meja dan kursi yang tidak sesuai. Studi di Iran dan juga di Portugal menyatakan bahwa 80,8% anak menggunakan atau membawa tas yang terlalu berat, dan hal ini terbukti dapat menambah kurvatura tulang belakang. Pada masa pandemi ini, penelitian di Uni Emirat Arab juga menyatakan bahwa 19,5% anak mengalami nyeri punggung, leher, dan juga bahu, 11% mengalami sakit kepala, dan 13% mengalami kelelahan pada mata, dan 6% memiliki jadwal tidur yang tidak teratur. Kemudian ergonomi lingkungan sekitar anak juga sangat berpengaruh pada anak-anak. Permasalahan yang sering dijumpai adalah pencahayaan, temperatur, dan juga kebisingan. Pencahayaan yang buruk, kontras yang buruk, dan ukuran tulisan yang terlalu kecil terbukti dapat menyebabkan kerusakan pada mata anak seperti miopia. Dan juga pencahayaan yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan pada mata akibat kerja otot berlebihan pada iris. Pada masa pandemi ini, intensitas penggunaan perangkat elektronik dalam jarak dekat sangat meningkat dan meningkatkan risiko sakit kepala dan juga gangguan tidur pada anak-anak. Kebisingan juga dapat mengganggu konsentrasi dan kualitas tidur anak, dan temperatur yang terlalu panas dapat menyebabkan kelelahan, dan temperatur yang terlalu dingin dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi pada anak. Permasalahan ergonomi waktu, utamanya waktu istirahat dan waktu belajar, juga sangat mempengaruhi fisik dan juga mental anak. Tidur yang melebihi 12 jam dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan mood, sedangkan tidur yang kurang dari 8 jam dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan akan lebih buruk jika dikombinasi dengan waktu belajar atau bersekolah yang terlalu lama, yaitu melebihi dari 8 jam. Kenalkan, saya Kizia dengan 3 digit yang terakhir 172. Saya akan menjelaskan mengenai prevention. Banyaknya permasalahan terkait ergonomi pada anak-anak menyebabkan kebutuhan yang mendesak dalam manajemen tempat untuk belajar di lingkungan sekolah dan rumah untuk anak. Pada penggunaan tas sekolah, desain tas sekolah umumnya untuk anak-anak banyak yang tidak tepat karena memerlukan penggunanya menggunakan 10% energi tambahan. Seharusnya tas sekolah saat digunakan di punggung tidak lebih besar daripada punggung pemakainya. Tas sekolah juga seharusnya memiliki 2 bantalan lebar yang empuk pada tali bahunya, bagian belakang tas yang solid, dan beberapa kantung. Berat tas sekolah yang digunakan menurut American Academy of Orthopedic Surgeons tidak melebihi 10-15% dari berat anak-anak atau penggunanya. Hal ini menjadi salah satu langkah pencegahan terjadinya deformitas pada tulang belakang. Dalam hal lingkungan belajar untuk anak, diperlukan pencahayaan yang baik ke meja belajar anak yang digunakan anak tersebut, dan kursi belajar yang seharusnya dapat membentuk postur duduk yang baik dan benar. Anak-anak juga perlu mendapatkan istirahat secara reguler, terutama dalam melihat komputer atau gadget lainnya. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan bagi tubuh anak untuk beristirahat dan mendapat pemulihan dari posisi duduk mereka. Perkenalkan, nama saya Dian Majeti dengan 3 digit yang terakhir 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jadi cara untuk mengobati gangguan muskuloskeletal ini tergantung pada penyebab yang mendasari dan juga gejala yang dialami oleh pasien. Pada kasus pasien anak, ini jarang sekali ditemukan kasus yang tergolong parah karena kerusakan di awal sehingga belum terjadi kerusakan. Selain itu, karena sistem pertumbuhan anak
masih berjalan sehingga proses penyembuhannya akan lebih cepat terjadi dibandingkan orang dewasa. Dokter biasanya menyarankan untuk melakukan beberapa terapi untuk mengatasi masalah muskuloskeletal pada anak. Terapi juga tergantung pada lokasi terjadinya gangguan ini, baik di tulang, otot, ligamen maupun otot. Adapun beberapa penanganan dari gangguan muskuloskeletal ini meliputi yang pertama adalah olahraga dan juga obat. Untuk mengatasi rasa nyeri yang hilang timbul, biasanya dokter akan menyarankan melakukan olahraga dengan intensitas sampai sedang. Nah, dokter juga biasanya akan memberikan obat-obatan seperti obat pereda nyeri, seperti ibuprofen dan juga paracetamol bagi mereka dengan gejala gangguan muskuloskeletal yang berat. Selain itu, terapi fisik juga dapat digunakan sebagai terapi dari kelainan penyakit muskuloskeletal pada anak. Pada beberapa kasus, dokter biasanya merekomendasikan fisioterapi, terapi okupasi, atau keduanya. Biasanya terapi-terapi ini dapat membantu pasien dalam mengatasi rasa nyeri yang dialami dan juga dapat menjaga kekuatan dan juga rentang penyerang. Selain itu, penanganan lain yang biasanya dianjurkan oleh dokter adalah diberikan penggunaan splint untuk membatasi gerak sendi yang terlibat dan juga membantu penyerang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Burhanda Aulia dengan 3 digit NIM 92. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari intervensi ergonomis pada anak-anak. Jadi suatu intervensi pencegahan dan penanganan ergonomik yang baik dan sesuai harus diberikan kepada anak-anak yang masih melakukan gaya hidup yang non-ergonomis. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak tersebut. Jadi contoh-contoh intervensi seperti pergantian model tas sekolah, mengurangi beban bawaan, perbaikan postur, pengobatan dan terapi dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental dari anak-anak tersebut. Semakin cepat suatu masalah ergonomik tertangani, semakin cepat kualitas hidup anak-anak ini meningkat, dan sebaliknya apabila tidak cepat tertangani, keluhan-keluhan yang dialami akan semakin buruk dan kualitas hidup mereka akan semakin buruk juga. Jadi sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. 3 digit NIM terakhir 013. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari ergonomic risk in children. Jadi yang pertama, ergonomic risk in children itu adalah sebuah proses di mana ensuring dari anak-anak itu bahwa dia akan mengerti bahwa anak-anak tersebut memiliki tinggi, kemudian jangkauan dan juga ukuran serta kekuatan, dan anak-anak menyadari bahwa dari setiap alat-alat yang digunakan itu mempunyai danger atau bahayanya masing-masing. Kemudian yang kedua, ada beberapa report dari beberapa negara yang menyatakan bahwa ada peningkatan tren untuk terjadinya peningkatan musculoskeletal problem yang diasosiasikan dengan adanya ergonomik yang buruk pada populasi anak-anak dan juga remaja. Kemudian yang ketiga, ada beberapa risk factor yang diasosiasikan dengan permasalahan musculoskeletal pada anak-anak, contohnya yang diakibatkan karena heavy school bag. Contohnya adalah incorrect sitting posture, kemudian computer usage dan radiation, dan juga adanya furniture yang didesain sangat buruk untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, ada beberapa simptom yang dapat dihasilkan oleh adanya proses ergonomis yang buruk pada anak-anak yang related dengan adanya musculoskeletal pain pada anak-anak, kemudian adanya kumulatif trauma disorder atau CTD, dan juga repetitive strain injury atau RTS, adanya permasalahan spine dan juga postural seperti skoliosis, dan juga adanya permasalahan mata seperti eye strain. Kemudian yang selanjutnya adalah ada physical examination yang menunjang adanya permasalahan ergonomis pada anak-anak. Itu ada beberapa hal yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada inspeksi, kemudian palpasi, ada pemeriksaan range of motion atau ROM, ada neurovascular risk, dan beberapa spesialitas lainnya seperti RULA dan juga PGLS. Next. Kemudian komplikasi bagi ergonomis yang buruk pada anak-anak ini biasanya berpengaruh terhadap muskuloskeletal dan permasalahan postural. Kemudian juga adanya situasi belajar ataupun situasi di lingkungan mereka yang buruk akan menyebabkan adanya peningkatan distraction, kemudian peningkatan iritabilitas, kemudian adanya fatigue, psychological problem, adanya hearing loss, dan juga penurunan dari physical performance dari anak tersebut, dan juga meningkatnya kemungkinan untuk terjadi suatu error. Kemudian yang selanjutnya adalah prevention dari komplikasi-komplikasi di atas. Itu dapat dilakukan dengan melakukan micro breaks, kemudian menurunkan beban dari school bag yang terlalu tinggi tersebut menjadi tidak melebihi dari 10-15% dari berat anak tersebut. Kemudian selain itu juga harus memilih adanya tas untuk dibawa ke sekolah yang tidak terlalu berat, dan juga adanya disertai dengan padded adjustable shoulder strap. Kemudian yang selanjutnya, apabila sudah terjadi komplikasi-komplikasi di atas, maka ada beberapa yang treatment yang perlu bisa dilakukan, yaitu adanya moderate exercise, kemudian adanya penggunaan medication seperti pain reliever dan juga anti-inflamasi, serta dapat juga dilakukan physical therapy seperti fisioterapi, kemudian okupasional terapi, ataupun keduanya. Kemudian yang terakhir adalah suatu pendekatan ergonomis yang appropriate dan juga sangat bagus, itu akan dapat
mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan komplikasi di atas. Dan apabila ini tidak segera di-treat dengan baik, maka komplikasi-komplikasi tersebut dapat memburuk dan juga akan mempengaruhi kondisi anak tersebut ke depannya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi dari SGD B3. Sekian saja. Terima kasih.